Kita kan di sini sebetulnya kalau mau ngejar mirip atau nggak mirip 100% nggak akan mungkin gitu. Jadi kita emang lebih pengen warkop ini nggak hilang dibicarakan gitu loh. Gampang. Terus ya senang aja sih, maksudnya emang Desta udah lama bareng, udah lama kerja bareng, bukan pernah kerja bareng, terus prediksi juga udah sama-sama, terus udah saling kenal satu sama lain. Saya sama keluarga Desta juga udah deket. Masih segitunya, masih gitu akrabnya kita. Oh iya, maaf. Tahu diri lah. Maaf. Iya, jadi udah Tapi sama Vino juga gue teman lama kita main sepedaan dulu ya. Iya, dulu sepedaan. Mas Vino gimana surprising-nya Kak Desta untuk bergabung di Warkop? Sebetulnya saya sendiri juga sebelum ke Desta kaget juga sih diajakin lagi sih sama Tora gitu, karena kan memang mereka pengen membuat Warkop DKI ini yang baru lagi gitu kan. Seperti kata Pak Indro tadi ya. Terus ternyata lembaga Warkop melakukan survei, riset, casting tim Falcon gitu, dan akhirnya saya sama Tora dipanggil lagi gitu, alhamdulillah. Dan terus akhirnya Desta di apa namanya, dibaiat ya? Enggak ya? Didaulat lah sebagai dono. Kita sih seneng banget karena kalau urusan komedi sebetulnya Desta sama Tora duluan dibanding saya gitu. Dan kemarin udah berapa kali reading dan emang ternyata Desta emang kenal banget sama sosok, bukan cuma sosok Dono sih, tapi sosok Warkop dia kenal banget gitu, tahu banget. Jadi justru ini jadi amunisi yang baru lagi, peluru yang baru lagi buat tim Warkop ini gitu. Buat saya sih seneng banget. Dari look sendiri nanti dari pas reading itu look sendiri. Mau lihat nggak kayak? Jangan. Dari looknya sendiri sudah berarti sudah Kalau saya, iya. Kalau looksnya Desta pasti akan ada penambahan. Begini aja udah mirip banget sebetulnya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak dong. Tapi ada beberapa yang ya itu. Ya kalau gigi pasti ya itu, sama rambut juga. Mirip banget, Desta mirip banget. Suaranya mirip banget sama. Coba kasih dikit lah. Nggak bisa. Kasih dikit lah. Suaranya bisa. Ayolah. Enggak, apa sih? Desta. Nggak mau didorong dia. Cuman emang kita kan di sini sebetulnya kalau mau ngejar mirip atau nggak mirip 100% nggak akan mungkin gitu. Jadi kita emang lebih pengen Warkop ini nggak hilang dibicarakan gitu loh, dilestarikan terus. Jadi komedi-komedinya pun juga harus baru. Makanya kenapa komedi konsultannya yang muda-muda kayak Diki, Dani Beler. Jadi semuanya tuh fresh gitu. Kalau misalnya nonton, bener tadi kata teman-teman media yang kalau misalnya yang nonton yang nostalgia doang, berarti namanya nggak regenerasi, berarti namanya nggak melestarikan. Karena yang nonton ya circle-nya itu aja gitu. Kita harus bisa nge-guide anak-anak muda sekarang. Kayak waktu yang pertama tuh Warkop DKI Reborn yang pertama, kita dapat market baru gitu, anak-anak kecil udah kalau nonton udah manggil kasino ini, padahal sebenarnya belum tentu dia nonton yang lama gitu. Hal kayak gini pengen kita coba ulang lagi, tapi mungkin lebih baik lagi. Ada beban tersendiri nggak sih dari kalian bertiga memerankan tokoh penunjuk? Saya lumayan, saya 102 kilo. Lumayan Bukan berat ya, beban ini ya, bukan angkatan lo, bukan. Bisa ngewawancara orang tolol. Kalau bebannya, Jawab. sebetulnya bukan beban ya, Tor ya. Bukan beban. Lebih kayak ngerasa bless aja gitu. Iya. Kita kayak ngerasa kebanggaan aja gitu, bangga. Jadi kita ada tertantangnya itu loh. Bangga sih. Kalau pressure sih jangan dibuat pressure sebetulnya, yang besar jangan ke situ. Tapi lebih kepada ini challenging banget buat kita gitu. Dan tadi seperti Vino bilang dan Pak Indro bilang bahwa seniman tuh tidak akan bisa tergantikan. Mau kita mau berusaha seperti apapun juga tidak akan bisa. Iya. Seperti mereka menggantikan, kayak Tora pun akan seperti itu, tidak akan pernah bisa menggantikan Tora. Next remake film Thor. Ada nanti ya. Iya. Yang main Makanya siapa, di film yang main siapa, Tor? siapa? Yang main kira jadi Obin, siapa? Oh iya. Balik. Makanya di film Warkop ini gue lebih milih untuk jadi gue, ntar biar Om Indro aja yang ngikutin gue. Salah. Jadi dengerin. Dia serius nggak? Oke. Tapi kita udah ketemu sama lembaga Warkop, anak-anaknya mereka memang kasih ujangan, kasih ini, kasih apa sih sebetulnya yang mereka mau dan apa sih yang sebenarnya fans Warkop pengen gitu. Jadi kita udah dapet itu semua dan itu sudah dimasukkan ke dalam skrip gitu. Memang kita nggak bisa menuhin semua ekspektasi orang sih. Kan Warkop ini besar banget penggemarnya. Ada yang maunya kayak begini, ada yang mau kayak gini, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa kasih itu semuanya. Makanya Warkop ini dari Warkop 1, 2, 3, 4 semuanya tuh untuk
apa ya, kayak oke Warkop 1-2 tuh untuk tim yang ini, Warkop 3-4 untuk tim ini, nanti ada yang baru lagi untuk mereka yang pengennya Warkop seperti ini. Jadi memang ini akan berjalan terus gitu. Tapi kan 1, 2, 3, 4 menurut kalian paling lucu yang mana? Yang lucu? Yang kita ini, Yang sekarang. Oh, sekarang. Oke. 1, 2 lucu. Selamat. 1, 2 lucu ya. Insyaallah. 3, 4 juga lucu kan? Insyaallah. Nggak usah ini bikin beban Apa aja. sih? Emang tugasnya. Orang kan deket ada Emang star. tugasnya. Kaget gua. Jadi kan kalau almarhum kan di film itu sebagai kaset untuk dua orang ini. betul. Apakah Bang Desta ini siap gitu kan? Jadi, Contohin yang udah kita latihan ya, lo Jack ya. Enggak, bukan kaset welcome. Enggak, sebetulnya kalau Kaset kaset welcome. atau enggak kaset itu hanya peran aja kan sebetulnya. Dimana kita Pak De Dono dulu almarhum juga dia sebetulnya kan orang yang sangat pinter, Aslinya. akademis segala Aslinya. macam aslinya. Di situ hanya sebagai peran dia untuk jadi kaset. Nah di sini pun gue menempatkan diri seperti itu. Mau di kaset apa juga gue siap. Karena memang ya itu memang konsep kita gitu. Trio Warkop tuh kan 3 orang ini tuh nggak cuman komedi aja gitu. Mereka tuh punya punya pola gitu. Kayak misalnya Indro tuh playmakernya. Nanti yang yang ngegolin misalnya Kasino. Tapi abis ngegolin itu selalu ada impact dampaknya. Itu pasti selalu Dono. Iya, bahkan karena Dono adalah ujungnya, makanya orang-orang sering bilang kita nonton film Dono gitu. Nah itu jadi beban. Nah, ini nanti dia setelah ini nanti kita nonton film Desta, gitu. Monyet lu. Oke Mas Botuna ini kan Ya botunan. sempat foto juga, kepikiran nggak sih sempat maksudnya satu impian juga terbesar lu dalam acting? Bahkan gue bermimpi ini pun enggak. Dulu berfoto dengan mereka waktu zaman gue masih kecil itu Ini fotonya mimpi. ya, ini ada di sini fotonya. Cerita di insight Repotin orang itu mimpi karena kita pengen banget foto dengan mereka, pengen ketemu mereka. Tapi sekarang untuk memerankan almarhum Pak De Dono dan tergabung dalam proyek ini, bahkan bermimpi pun enggak, dan ini tiba-tiba terjadi aja gitu. Desta satu-satunya orang udah pernah ketemu sama 3-3, lo belum kan? Belum ya, Desta yang pertama kali. Ya waktu kecil. Bahkan waktu Warkop Reborn 1 2 3 4, Desta tuh selalu menangis. Karena Kok bukan gue gitu. Kayaknya berlebihan deh, Tor. Enggak, gue enggak begitu. Apa Gue suka main drama Namanya gitu. orang jualan ya, bantuin tapi lo lah. nonton karena 1, 2, 3, 4 kan? Nonton. Paling lucu yang mana? Apa? Nextnya siapa nih? Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Berita yang positif, amin. Yuk promo. Oh iya. Happy banget, rasanya happy banget, dan ini menjadi challenge banget ya ini. Jadi terlalu excited gimana nanti hasilnya seperti apa, dan pengen buru-buru syuting. Ada pressure nggak sih, Dik? Berarti ditentukan langsung sama Om. Ya, dari teman-teman Falcon pastinya awalnya diberikan nama kepada tim, kepada Om Indro, mungkin kepada pemain segala macam, ada nama-nama ini, ternyata yang dipilih ini karena kan sebelumnya aku udah beberapa project juga bareng Falcon juga, mungkin dari Penavin dan Bu Erika juga udah yakin dengan nama ini. Akhirnya Pak Desta ngasih tahu aku, gimana lu bersedia nggak sama ada project jadi Warkop, jadi comedy consultant di Warkop. Dia bilang, wah nggak tahu deh, tapi budgetnya gede. Oke, langsung aku gitu. Budget ya. Tapi idenya melihat Warkop yang legend banget buat lu sendiri nyari Ide, idenya seperti roti apa? bakar, Edi itu ya, sorry. Idenya itu bareng Denny Barar. Aku bukan sendiri, jadi aku Denny Barar itu kan script development, aku comedy consultant. Script development itu yang menuangkan ide cerita yang menjadi sebuah skrip yang nanti dipecah menjadi skrip buat pemain. Kalau aku tinggal memberikan bumbu-bumbu atau mengadjust komedinya di beberapa scene yang telah dipilih oleh sutradara. Jadi tapi lu sendiri sering nonton film Warkop juga? Ya, lumayan sedikit banyak lah gitu. Adegan favorit pasti yang di pantai, itu nomor 1. Nomor 2, adegan favorit adalah Madonna, turun gitu kan. Yang ketiga adalah ya itu kasino, pakai nanya jalan itu yang di atas kap mobil gitu Pak. Nah untuk melihat Desta sebagai Dono, lu sendiri melihatnya seperti apa? Jelek, pastinya jelek banget. Dia ngelihat aslinya cungkring gitu. Gue ngelihat dia sebagai, dia harus naikin berat badan lagi ya, karena biar balance sama yang lain. Tapi gue ngelihat hasil terakhir kemarin mirip banget. Berarti pas reading kemarin sempat lihat Oh look iya dong, sudah lihat, aku juga sudah lihat. Tapi keren banget sih dia. Dari ya mohon maaf ya, dari segi kontur ininya gitu kan, segala macam agak itu emang mirip banget. Setelah didandanin itu mirip banget. Tapi setelah kamu ngeliat sempat ketawa nggak sih? Jijik ya pasti, itu dia bersama. Terus aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi salut dengan apa ya, maksimalnya dia tuh, dengan apa, dia tuh orangnya 100% kalau apa dia terus
Saya kenal baik Pak Desta juga, dia orang idealis juga. Kalau ngelakuin sesuatu dia pasti memberikan yang terbaik. Ini juga gue ngeliat hasilnya kayak gitu. Diki kan dikenal sebagai juga di TV juga kan sekarang. Apakah pekerjaan ini juga sebelum lu terjun ke dunia televisi atau seperti apa sih Dik? Komedian konsultan sendiri? Pastinya setelah udah terjun di dunia entertain pastinya gitu. Ada kemarin juga pas di film gue tuh Jadi Itu Barang itu yang penontonnya gak terlalu banyak itu ya, yang di bawah 500.000 itu. Makasih ketawanya, terima kasih. Gak apa-apa yang gede aja ketawanya. Lihat kamera dong. Oh iya. Kemarin juga udah jadi komedi konsultan juga di Jadi Itu Barang gitu di film aku sendiri gitu. Terus tambah lagi sekarang jadi udah 2 kali dan mudah-mudahan hasilnya oke. Mantap. Sudah kan semua teman-teman? Mantap, aku pengen syuting dulu. Dadah. Ada. Satu lagi dari Mayora dong. Apa? Minta doanya buat Boyen dong. Kan sebagai teman. Madap sini dong. Boyan akan menikah. I love you sayangku. Akhirnya perawanmu diambil juga akhirnya sama orang yang kamu cintai pastinya gitu kan. Pokoknya doa terbaik untuk Boyan dan suami, sakinah mawaddah warahmah warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya seperti itu. Diundang dong. Aku sama Anwar kan rencananya pengen jadi host, jadi MC, tapi satu dan lain hal aku juga masih ada kerjaan, Anwarnya juga masih ada kerjaan gitu, bukan gara-gara budgetnya nggak masuk ya. Tuh. Besok nih, Sabtu. Gitu kan. Pada datang nggak teman-teman semua? Datang ya. Oke, ketemu di sana ya. Dadah, makasih. I love you semuanya. Bang-bang. Dadah. Desta ini kan mengidolakan Dono sejak kecil, mungkin seberapa kagumnya? Segitu kagumnya dari kecil, bahkan komedi yang gue dapet sekarang ini yang menjadikan gue sekarang ada yang bilang gue komedian, walaupun gue merasa itu beban buat gue karena gue tidak pernah merasa diri sebagai seorang komedian. Gue hanya komedi tongkrongan, sebenarnya bercanda itu hobi gue. Cuman banyak yang gue dapat bercandaan itu justru awal itu dari film Warkop. Dari gue kecil, dari umur berapa ya, bahkan dari 7 tahun, 8 tahun itu udah ngantri di bioskop sama bokap. Jadi hari pertama film Warkop tayang gitu, keluarga gue harus nonton. Itu segitunya, segitu diselesaikan karena dari dulu itu ngantri itu nggak rapi ya gitu, tapi benar-benar rebutan gitu loh di loket kartu. Jadi bokap tuh bokap berjuang banget lah. Terus kita keluarga tuh dapat nggak ya, akhirnya dapat gitu, kita masuk. Segitu ngefansnya, bahkan dulu ada acara, gue ingat banget bokap tuh kantornya buat acara dengan bintang tamunya Warkop DKI. Wah itu bisa nggak ya foto mereka, kakak gue berdua kan adik gue itu belum, masih kecil banget lah. Segitu ngefansnya, bokap kan karena punya akses kan dia di panitia kan di kantornya, jadi yuk masuk ke belakang. Gue ketemu tuh langsung deg-degan, minta ampun. Kita nyegat Om Dono itu di lift, karena waktu itu dia mau masuk ke lift. Sebelum masuk lift kita cegat, kita foto, bangga banget. Terus sama Om Indro ketemu di lobby, ketemu foto lagi. Sama Om Kacana lagi nongkrong dia di meja, tuh foto lagi di meja. Kita masuk ke ruangan, kita bisa foto luar biasa kayak mimpi aja gitu, kayak ngerasa mimpi yang kejadian ya. Selama kita hanya melihat di layar bioskop, kita ketemu orang yang langsung, kita bisa foto bersama. Dulu belum ada handphone loh, pakai kamera tuh style dicetak juga gitu. Jadi ya segitu ngefans, dan gue tahu banget semua film-film Warkop. Sebetulnya beda zaman ya, karena komedi mereka sekarang juga ya, kalau ngomongin soal zaman dulu kan juga banyak cewek-cewek ke pantai yuk gitu ya, belum saatnya lah gitu ya, komedi yang seperti itu mungkin belum. Cuma sekarang yang Warkop sekarang ini, Warkop Reborn 5 ini, kita mau bikin lebih family, kita bisa nonton segala macam. Jadi coba nanti juga anak gue pasti akan gue ajak nonton film ini. Tapi kan ada perbedaan di situ, maksudnya dengan desain sekarang, maksudnya dengan desain ini sama di filmnya kan pasti pakai sesuatu. Nah itu anak-anak tahu nggak? Nah itu dia, waktu itu waktu sudah di make up, sudah dikasih, kita kan bikin semacam gigi-gigi palsu gitu ya. Udah di foto, habis itu gue kasih lihat ke anak-anak kaget, ini siapa? Ini ayah. Ah masa sih? Coba, ayah jadi siapa ini? Jadi almarhum Dono. Yang mana sih? Kan mereka nggak tahu ya. Kayak mbaknya browsing, ngeliatin, wah ayah mirip banget gitu. Oh ini ayah, jadi ini ayah mirip ya. Gitu. Gue sendiri kaget sih dengan hasilnya ya. Dengan hasil pasang gigi, dengan rambut. Kok ngerasa, kok mirip banget ya. Gitu. Tapi apa alasan sih untuk mirip-miripnya mirip orang sendiri? Coba yang nggak usah pakai kamera ya, biar nggak usah surprise. Mirip nggak? Tapi nggak bisa lihat ke kamera ya. Nih, sini. Oh. Lihat. Nah kan? Makanya mengejutkan, gue juga kaget gitu, selain kok gue jadi bisa mirip ya gitu.
kok nangis, masa nangis Mbak, santai aja. Tapi Kak Desa mungkin parentingnya gimana sih ke anak-anak? Galak kah atau gimana? Enggak sih, selama ini ya selalu support apa yang mereka suka aja sih. Gue gak pernah memaksakan mereka suatu hal-hal yang berbau. Kayak misalnya harus jadi seperti ini. Gue selalu mengenalkan mereka berbagai macam aktivitas apapun. Itu kayak misalnya mereka suka gambar, suka musik, suka apa juga gue selalu support mereka. Olahraga selalu gue support. Nanti biar mereka milih mana yang mereka suka. Udah, thank you ya guys. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih.